Baik, kita lanjut. Sudah bisa dilanjut? Apa masih ada yang mau tanyakan? Silahkan Ibu Isi. Iya, yang fiil apa tadi Pak Ustadz? Afdil, ya, betul. Dia fiil tafdil, ya. Kita arahkan ke yang nomor 5 karena melebih-lebihkan. Karena Oh gitu. melebih-lebihkan. Kalau tafdil. Kemudian nanti ada ya fiil termasuk bagian fiil ta'ajjub. Itu adanya di Alfiyah Ibu, di Jurmiyah belum sampai ke situ. Kemudian yang perlu diingat dia juga termasuk bagian isim munsharif, yaitu wazannya af'ala. Tapi yang namanya fi'il tetap fi'il itu tidak ada tanwinnya ya. Iya. Ya betul. Kemudian kita lanjut kepada wazan. Berarti sekarang kita bagian mengartikan. Kita mengartikan dulu dari semua mauzun yang ada, biar tidak bingung, biar tahu artinya daripada mauzun yang terdapat di sini semuanya ya. Baik, kita masuki kepada pembahasan wazan dan mauzunnya. Yang pertama adalah wazan, yaitu af'ala. Kita masuk dari sini, dari af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun. Itu wazannya. Kemudian ya pekerjaan, itu kata kerja, itu af'ala itu ya. Af'ala itu kata yang terakhir itu Pak Ustadz, muf'alun itu 2 kali juga Pak Ustadz? Muf'alun ini 2 kali ya. Karena berarti isim zaman, isim makan, isim alatnya nggak ada Ibu ya. Isim alatnya nggak ada. Oh. Nanti kalau ada isim alatnya alat memuliakan, nggak ada kayaknya. Kemudian sekarang masuk kepada akrama. Arti satu-satu wazan itu gimana Pak Ustadz? Af'ala biasanya bagaimana yang kemarin Ibu yang dipraktekkan? Af'ala berarti artinya adalah dia laki-laki. Dia laki-laki telah mengerjakan. Oh, itunya sama aja ya? Iya, sama aja Ibu ya. Dengan wazan-wazan yang sama. Yang berbeda nanti di bagian mauzunnya. Gitu. Di mauzunnya. Jadi kalau Ibu. untuk nama ini apa? Siwot ya? Untuk nama siwotnya berarti siwotnya kemudian af'ala fi'il madhi, yuf'ilu adalah fi'il mudhari, if'alan masdar ghairu mim, kemudian yang muf'alan masdar mim, fahuwa ini isim dhamir Ibu ya, muf'ilun isim fa'il, kemudian wadhaka isim isyarah, muf'alun isim maf'ul, af'il fi'il amar, la tuf'il fi'il nahi, muf'alun isim zaman, muf'alun isim makan. Sama kalau dari segi sifatnya juga sama urutannya seperti itu. Urutannya sama ya Pak Ustadz? Urutannya sama, betul lebih sih itu urutannya Setelah fi'il nahi apa lagi Pak Ustadz? Setelahnya fi'il nahi, muf'alun isim zaman, muf'alun isim makan. Oh, jadi ini tulisannya nggak ada 2 kali lagi di belakang. Iya. Sebenarnya ditulis 2 kali boleh-boleh aja sih Bu ya. Cuman di situ ditulis di sini ditulis. Udah dipisah gitu ya Pak ya? Iya. Sebenarnya boleh-boleh saja ditulis 1 tapi dikasih 2 itu Bu ya. Angka berarti 2 kali. Baik, untuk wazannya seperti itu sama, menulis urutan-urutan siwatnya.
Kemudian kita memasuki kepada mauzunnya. Mauzun yang pertama di sini ada fi'il madhi berupa akroma. Nah, kita baca dulu. Akrama yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wa dzaka mukramun akrim la tukrim. Mukramun. Sifatnya sama seperti di atasnya tadi. Kemudian kita langsung terjemahkan. Apa kira-kira terjemahnya Ibu Isi? Terjemahnya adalah akrama. Terjemahnya akrama. Betul. Gimana Ibu sih? Dia laki-laki memuliakan gitu ya. Telah memuliakan. Telah memuliakan. Ya, intinya artinya akroma itu adalah memuliakan. Akroma artinya adalah memuliakan. Cara terjemahnya sama juga ya. Cara menerjemahnya kalau diterjemahkan sesuai sirut-sirutnya. Berarti seperti akroma dia laki-laki satu telah memuliakan atau dia laki-laki telah memuliakan. Yukrimu dia laki-laki akan memuliakan. Ikroman memuliakan. Wa mukraman memuliakan. Fahuwa mukrimun orang yang memuliakan. Mukramun orang yang dimuliakan. Akrim muliakanlah. La tukrim jangan kamu muliakan. Mukramun waktu memuliakan, mukramun tempat memuliakan. Nah, artinya cara menerjemahkan sesuai siwatnya seperti itu. Kemudian, jadi nanti gimana sih? sesuai dengan tujuan-tujuan itu nanti kalau udah ada sambungan apa ya Pak Ustadz? Maksudnya dengan tadi kan ada 10 gitu ya Pak Ustadz. 10 tujuan. Disesuaikan tujuan-tujuannya Ibu. Yang pertama kalau udah dia. ada sambungan. Iya, kalau udah kita sambungkan dengan kata lain baru nanti dia bermakna di antara 10 ini gitu Pak. Betul, mana yang pasnya. Kalau dia berdiri sendiri berarti seperti biasa maknanya ya Pak Ustadz. Betul, seperti biasa. Yang pasti ini adalah bagian daripada fi'il muta'addi. Otomatis nanti dari fi'il ini membutuhkan yang namanya tapi tidak semuanya juga Ibu ya. Kalau melihat tujuannya yang kemarin yang pertama saja yang tujuannya adalah untuk muta'addikan. Ya ini kembali lagi yang Ibu isi katakan tadi sama ya ini meninjau kepada bentuk lafadznya nanti. Apakah mengarah kepada tujuan yang sama, kedua, atau yang sampai yang ke-10 itu. Meninjau lagi, seperti itu. Betul. Kemudian, selanjutnya adalah memasuki kepada wazan yang mauzun. Mauzun yang nomor 2, yaitu lafadz amadda. Di sini ada amadda. Yumiddu imdadan wa mumaddan fahuwa mumiddun wa dzaka mumaddun amidda la tumidda mumaddun. Artinya adalah membantu ya. Amadda membantu. Artinya membantu. Oh iya. Kalau madda memanjangkan ya Pak Ustadz? Iya, memanjangkan. Bisa jadi ini, bisa jadi ini memanjangkan ini kan membantu itu memanjangkan tangannya. Tapi di sini diartikan memanjangkan Ibu. Membantu. Amadda berubah artinya Ibu sih ya. Iya, bro. Bisa diartikan Ibu sih dari amadda sampai memaddun sesuai siwat-siwatnya. Dibantu menerjemahkan sesuai siwat-siwatnya. Dia amadda, dia laki-laki telah membantu. Yumit dia laki-laki sedang atau akan membantu. Imda dan bantuan ya. Bantuan, betul. Muhammad dan bantuan. Mumiddun orang yang membantu. Muhammad dun
apanya bantuan Orang orang yang dibantu, orang orang yang yang dibantu, dibantu. betul. Kalau ini apa nih? Amida, Bantulah, betul. lah amida, jangan bantu. Mumat di tempat membantu. Betul. Adun waktu membantu. Oh, sama betul. Itulah kalau secara siwot menerjemahkannya. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya kita masuki kepada mauzun berikutnya, yaitu di sini berupa lafaz au ada. Au ada. Au ada. Yu'idu i'adan wa mu'adan fahuwa mu'idun wa dzaka mu'adun au'id la tu'id mu'adun au ada artinya adalah menjanjikan. Au ada menjanjikan. Au ada artinya menjanjikan. Ada janji gitu ya, Kalau Ustaz. ada janji ya. Ini menjanjikan. Menjanjikan. Kalau ada berjanji. Berjanji. Kemudian kita lanjut Ibu Sia. Sudah tahu kan cara terjemahnya. Biar kita agak dapat banyak, kita lanjut saja kepada halaman berikutnya. Kalau kita buka halaman berikutnya adalah geser. Di sini ada Aisara. Ada Aisara yusiru isaran wa musaran fahuwa musirun wa dzaka musarun aisir la tusir musarun artinya adalah menjadi kaya. Aisaro artinya menjadi kaya ya. Aisaro artinya menjadi kaya. Berarti kalau menjadi kaya, kayaknya masuk yang kelisairurah tadi Bu ya, yang menjadi. Aisaro menjadi kaya. Aisaro menjadi kaya. Kalau di arti masdarnya apa tuh? Isaron menjadi kaya. Berarti isaron menjadi kaya deh ya. Iya. Artinya apa? Menjadi kaya juga. Iya, isaron menjadi kaya. Kaya isaron. Kekayaan kayaknya. Kekayaan aja Ibu ya, yang ingatnya kekayaan dia. Ya. Berarti ini juga kayaknya yang kembali kepada yang asairuro, yang bermakna jadi tadi Bu ya. Yang bermakna jadi. Yang faedahnya adalah menjadi. Makanya di sini tidak ada nanti susunannya tidak ada objeknya Ibu. Aisaro Zaidun. Nah, udah cukup. Zaid menjadi kaya. Jadi bukan muta'addi. Seperti itu. Jadi tidak bisa menyimpulkan bahwasanya semua yang ikut wazan af'ala adalah muta'addi, tidak. Karena ada tujuan masing-masing. Nah, itu aisar artinya menjadi kaya. Isar kekayaan. Masdarnya. Kemudian beranjak kepada wazan berikutnya. Di sini ada lafaz ajaba. Ajaba yujibu ijabatan wa mujaban fahuwa mujibun wa dzaka mujabun ajib la tujib mujabun ajaba artinya adalah biasa itu ada ijabah berarti menjawab. Ajaba berarti menjawab. Ajaba berarti menjawab. Berarti kalau jawablah pertanyaan berarti pakai ajib ini Pak Ustaz. Betul. Makanya yang dipakai yang fi'il amar ini Bu kalau ada di pertanyaan ajib. Jawablah.
Ajib hadhil as'ilah ijabatan sahihatan biasanya. Jawablah pertanyaan ini dengan jawaban yang benar. Benar. Nah, biasanya seperti itu. Ajib, jawablah. Ajab itu ijabatan, jawaban. Masdarnya ijabatan itu jawaban. Jawaban juga jawaban. Kemudian kita beralih kepada mauzun yang berikutnya, yaitu ada lafaz abana yubinu ibanatan wa mubanan fahuwa mubinun wa dzaka mubanun abin la tabin mubanun mubanun. Abana artinya adalah memisahkan, 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 memisahkan. Ya betul, memisahkan. Abana memisahkan. Abana memisahkan. Kalau ibanatan berarti apa artinya Ibu Isi? Yang masdarnya? Oh, berarti perpisahan ya Pak Ustadz? Terpisahkan ya. Terpisah berarti Bu ya? Terpisah. Betul. Terpisah. Iya, terpisah. Karena abana memisahkan. Itu ibadah terpisah. Ternyata abana itu terpisah, bukan menjelaskan ya. Memisahkan. Abana. Kalau bayana, oh iya menjelaskan. Tapi kalau abana yubinu ibana, karena ada kitab itu namanya, itu kitab itu syarah daripada Bulughul Maram, namanya Ibanatul Ahkam namanya. Memisahkan hukum-hukum. Oh betul berarti. Karena isinya itu di dalam kitabnya itu Ibu menjelaskan ini hadis dhaif, ini hadis sahih, ini hukumnya kayak gini, itu ada Ibu. Namanya kitabnya adalah Ibanatul Ahkam. Saya nyangkanya Ibanatul Ahkam penjelasan hukum-hukum. Ternyata Ibanatul Ahkam ini artinya adalah memisahkan hukum, mengklasifikasi atau memisahkan ya. Hukum. Seperti itu. Itu udah paham mengenai ini ya abana, sama aja cara mengartikannya Ibu sih. Kemudian selanjutnya ada mauzun yang berupa lafaz a'ta yu'ti i'ta'an wa mu'tan fahuwa mu'tin wa dzaka mu'tan a'ti la tu'ti mu'tan mu'tan. Artinya adalah memberikan. A'ta memberikan. A'ta artinya adalah memberikan. A'ta artinya memberikan. Kalau i'ta, apa kalau masdarnya berarti i'ta'an. Artinya kalau masdarnya berupa memberikan pemberian atau gimana? Pemberian. Ya, pemberian. I'ta, hadza i'ta'un. Ini pemberian. I'ta, pemberian. Kemudian selanjutnya masuk kepada wazan berikutnya, yaitu berupa lafaz adra yudri. Adra yudri idra'an wa mudran fahuwa mudrin. Wa dzaka mudran. Adri la tudri mudran mudran artinya adalah memberitahukan. Adra memberitahukan. Adra memberitahukan. Berarti masdarnya yaitu lafaz idra'an artinya adalah pemberitahuan. Itu sih ya. Iya. Ya. Pemberitahuan. Idra, adri, pemberitahuan, idra, pemberitahuan. Kemudian selanjutnya ada di situ mauzun yang berupa lafaz auda. Auda artinya auda yudi idaan wa mudan. Fahuwa mudin wa dzaka mudan. Audi la tudi mudan artinya adalah merusakkan.
merusakkan. Auda merusakkan. Auda artinya merusakkan. Auda ida berarti ida itu artinya masdarnya berarti apa itu? Kerusakan. 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 Perusakan ya. Perusakan ya. Perusakan. Perusakan ya. Kemudian selanjutnya berikutnya ada di sini mauzun yang berupa lafaz arwa. Yurwi irwaan wa marwan fahuwa murwin wa dzaka murwan arwi la turwi. Murwan yang terjemahnya arwa adalah memberi minum sampai puas. Arwa artinya memberi minum sampai puas, artinya ibu panjang artinya dia. Memberi minum sampai puas. Arwa Zaidur rajulan namanya. Zaid memberi minum laki-laki. Artinya kalau pakai arwa berarti dia memberi minumnya dengan puas. Arwa yurwi irwaan. Kira-kira masdarnya apa ini Wisi? Irwaan. Irwaan. Memberi minum sampai pemberian puas. Minum. Pemberian minum. Iya. Pemberian minum ya. Pemberian minum aja. Otomatis dengan puas nanti. Kalau dari watat arwahnya. Pemberian minum. Kemudian selanjutnya di sini ada mauzun berikutnya yaitu lafaz amana yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun wa dzaka mu'manun amin la tu'min mu'manun artinya adalah mempercayai. Amana mempercayai. Amana mempercayai. Amana artinya mempercayai. Amanah adalah artinya mempercayai. Kemudian beralih kepada mauzun berikutnya. Kalau imanan berarti kepercayaan. Imanan kepercayaan Ibu ya. Imanan kepercayaan. Imanan kepercayaan. Kemudian beralih kepada wazan berikutnya. Berikutnya yaitu lafaz aj'ara yuj'iru ij'aran. Wa muj'aran fahuwa muj'irun wa dzaka muj'arun aj'ir la tuj'ir. Muj'arun artinya adalah mengeraskan suara. Aj'ara artinya mengeraskan suara. Aj'ara artinya mengeraskan suara. Mengeraskan suara otomatis masdarnya ij'aran yaitu pengerasan suara. Pengerasan suara. Kemudian masuklah kepada mauzun yang terakhir yaitu lafaz abra'a yubri'u ibra'an wa mubara'an fahuwa mubri'un wa dzaka mubara'un abri la tubri. Mubra'un artinya adalah menyembuhkan. Abra'a artinya adalah menyembuhkan. Abra'a itu artinya adalah menyembuhkan. Abra'a artinya menyembuhkan dia. Berarti kalau ibra artinya adalah kesembuhan. Ibra berarti artinya adalah kesembuhan. Seperti itulah terjemah-terjemah yang terdapat di dalam mauzun dari wazan af'ala yang tercantum di sini. Kemudian yang selanjutnya kita bahas binanya. Masih ada waktu ini bis ya. Ada binanya juga biar kita masih ingat-ingat kepada bina. Kita beralih kepada halaman sebelumnya yaitu akrama.
Kalau akrama itu bina sahih. Karena masih ingat terkait bina sahih Ibu sih? Oh, tidak ada huruf ilat. Tidak ada ilatnya lagi. Terus tidak ada itu apa? Tasdid ya? Tasdid. Betul. Atau huruf yang sama, ya, ain fi'il dan lam fi'ilnya. Tidak ada dua huruf yang sejenis. Dua huruf yang sejenis. Sahih. Kemudian ada mudha'af. Kalau mudha'af itu berarti dia ada dua huruf yang sejenis. Makanya dalnya, iya. Makanya dalnya itu yang amadda ini, dia yang amadda dalnya kan dua asalnya Ibu sih. Makanya disebut dengan bina mudha'af. Ain fi'il dalam fi'ilnya berupa huruf yang sejenis. Kemudian ada yang misal gimana? Amadda itu berarti kan asalnya amadada gitu ya Pak Ustadz? Iya, betul. Kalau dalnya Tapi ditempatkan. bukan af'ala gitu kan Pak Ustadz? Kalau disamakan dengan Kalau af'ala maka disamakan dengan wazan ya? wazannya maka adalah amdada. Itu sudah diproses Ibu ya. Ini udah gitu. diproses, ya. Berarti asalnya amdada. Amdada. Ini udah diproses. Diproses oleh iklal namanya Ibu sih. Pelajaran iklal. Kemudian di bawahnya lagi ada awada. Itu misal wawi. Awada. Karena asalnya itu untuk bina kembali lagi Bu ya, mengacunya kepada fi'il sulasinya ya Bu ya. Berarti awada ini mana? Berarti wa'ada. Berarti binanya adalah bina misal wawi, wa'ada. Karena huruf awalnya berupa huruf illat. Nah, seperti itu. Mana? Kemudian udah bisa dimengerti mengenai bina-binanya bis ya. Tunggu. Kalau ajaba Pak Ustadz, ajaba itu yang seperti ajaba ini kita buka ajaba. Di belakang. Di situ ada binanya sudah tertulis, yaitu bina ajwaf wawi. Bis ya, bina ajwaf wawi dia. Masih ingat apa itu bina ajwaf Besi? Ajwaf berarti di tengah-tengah. Tengahnya itu adalah berarti jaba. Jaba yajib. Jaba. Karena asalnya adalah jawaba. Jaba asalnya aja jawaba. Ajaba jawaba. Makanya disebut ajwafwawi. Nah, berarti asalnya jawaba itu ya. Tengahnya ya, berupa. Kalau tidak wazan af'al bukan af'alanya gimana nih Pak Ustaz? Iya. Ajwaba. Asalnya dari ajwaba. Kalau disamakan dengan bina wazan kepada wazannya af'ala ajwaba. Tapi berubah dirubah tapi jadi ajab. menjadi ajaba susah diproses ya, iya, diringankan menjadi ajaba. Iya. Tuh, yang di bawahnya juga sama Ibu ya. Berarti di bawahnya itu adalah bana. Berarti soalnya adalah bayana. Nah, seperti itu. Bana? Bayana. Bayana. Bana, bayana ya. Tidak pakai tasdid ya Pak Ustaz? Betul. Diarahkan ke fi'il sulasinya. Kemudian apa? Kalau itu berarti gimana? Abiyana, kalau misalnya disesuaikan dengan apa tuh? Abiyana gitu. Af'ala, abiyana. Af'ala berarti abiyana.
Tapi diiklal diringankan oleh orang Arab menjadi abana yubinu. Abana. Cara mengilalnya dia diproses. Kemudian selanjutnya ada di situ akto. Apa kira-kira dia? Filnya terakhir ada huruf ilatnya sudah biasa ya, winafis. Iya. Toya ya Pak Ustadz. Toya. Alto. Alto sih ya. Alto. Karena hamzanya itu kan tambahan ya bisa ya. Iya. Berarti asalnya adalah alto. Alto. Iya. Alto. Akhirnya berupa huruf ilat. Ini yang alto. Iya, kalau disesuaikan dengan wazan af'ala tadi berarti ya. Jadi berarti apa? ya. Kalau disesuaikan nih Wis ya. Ada yang kalau disesuaikan. disesuaikan. Iya, ya. Setelah diiklal baru gitu ya. Menjadi akto. Soro akto menjadi akto setelah diproses dengan oleh iklalnya. Kemudian yang di bawahnya adro. Adro. Berarti daroya Ibu Is ya. Fil solusinya daroya. Sulasi daroya. Itu tetap adroya kalau af'ala. Adroya. Itu bina naqis. Naqis ya i. Kemudian auda. Auda. Berarti fi'il sulasinya wada. 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 Lafif mafruq. Mafruq. Dipisah oleh huruf sahih antara awal fi'ilnya dan lam fi'ilnya berupa fi'il wada. Kemudian arwa sama juga arwa asalnya adalah rawa. Rawa. Kemudian yang mahmus fa. Mahmus fa itu berarti amanah. Di situ ada dua hamzah Ibu ya, di amanah asalnya adalah amana. Kalau sulasinya amanah. Kemudian yang aj'ara. Ja'ara. Menjadi aj'ara. Mahmuz dia. Kalau mahmuz sudah pasti ada hamzahnya. Kalau di tengah biasa mahmuz ain. Nanti kalau di akhir mahmuz lam. Yang abro'a sama masih mahmuz juga berarti baro'a Ibu ya. Asalnya baro, sulasinya berarti baro'a. Berupa hamzanya timbul di akhir. Makanya disebut dengan mahmuz lam jatuhnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu sih. Sorof kayak gini saja, nggak terlalu banyak kaidah-kaidahnya Ibu. Hanya wazan-wazan. Silahkan Ibu sih kalau ada yang masih mau ditanyakan. Kayaknya nggak ada Pak Ustadz. Karena apa? Dia ngikut-ngikut wazan aja. Ngikut-ngikut iya, dia ngikut-ngikut saja. Tinggal mengikut-ngikutkan saja. Cuma yang ini Pak Ustadz yang amanah itu kan tadi apa amanah gitu. Amanah. Iya betul. Jadi setiap apa yang
alif hamzah Hamzah 2. berdekatan satu, hamzah 2. Terus ada sukun 1, berarti dia jadi panjang gitu ya Iya, Pak Ustadz? iya dijadikan satu. Hamzah yang kedua dihilangin Ibu. Seperti Adam juga Ibu sih ya. Berarti asalnya Adam. Nabi Adam. Adam dia asalnya. Oh, seperti makan Kayak gitu. Akala ya. Akala. makanya kalau akala, kalau nantinya dijadikan ke fi'il mudhari'nya Ibu sih ya, kayak ke fi'il mudhari'nya menjadi akala yakulu. Kalau yakulu Ya. diganti hamzah menjadi akulu, bukan akulu Ibu sih ya. Menjadi akulu. Kalau aku makan ya, kalau yang aku Iya, makan. kalau yang aku makan. Aku sedang makan akulu ya. Akulu, nggak boleh kita bilang akulu. Iya, asalnya seperti itu. Cuman dimasukkan, dijadikan satu, hamzahnya yang kedua dibawa menjadi akulu. Nah, itu seputar hamzah seperti itu. Penulisan Tapi hamzah. penulisan ini amanah itu hamzahnya memang dihilangkan ya, Pak, karena dia Dihilangkan. panjang. Dihilangkan, Oh, lalu jadi tandanya adalah diganti oleh panjang. dikasih panjang gitu ya. Makanya harkat panjang itu kan melenggok-lenggok Ibu Isi. Iya. Dia itu kalau ditulis, dia sebenarnya kok Ada dua gitu ya, madun. Pak. Harkat itu biasanya yang lenggok panjang itu, dia itu asalnya tulisan Arab Ibu Isi. Kalau ditulis dia depannya itu mim, madun, terakhir dal. Makanya lenggoknya seperti itu. Nanti kan bisa ditulis. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Sebenarnya Lenggoknya ini gimana? ini bukan kaidah, cuman ada yang Bukan, iya. mengatakan itu kan harkat panjang. Kalau atau Ibu kalau lihat di Quran yang besar ini kan kecil kan Bu ya. Kalau harkat kayak sin ha kan panjang dia di atas kayak bendera gitu. Dia itu asalnya tulisan Arab yaitu madun. Di awalnya itu mim, yang terakhir adalah dal. Makanya lenggoknya hampir mirip. Kalau ditulis di papan tulis dengan tangan aslinya iya memang sesuai. Kalau nggak ditulis nggak sesuai Ibu sih. Gambarannya seperti itu. Panjang. Makanya dibaca panjang. Amanah. Makanya Hamzah yang memiliki pembahasan khusus Ibu sih. Huruf Hamzah itu memiliki pembahasan khusus dari segi bacanya dan dari segi penulisannya. Bahkan itu di kitab Jami'ud Durus tentang Nahwu dan Shorof, dia hampir beberapa lembar pembahasan mengenai cara penulisan Hamzah dan cara pengucapan Hamzah. Itu panjang pembahasannya dibahas tentang Hamzah. Begitupun tentang alif. Karena dia seperti kondisional menyesuaikan sesuai dengan rumusannya masing-masing. Dia memiliki rumus untuk Hamzah. Alif juga misalnya. Ada lagi yang mau tanyakan? Silahkan, Besi. Waktunya tinggal sedikit. Mungkin ada sharing-sharing. Pertanyaan tinggal 5 menit, Besi. Oh iya, mungkin boleh pertanyaan lain ya, Pak? Iya, boleh. Nggak apa-apa, Besi. Enggak, ini kadang-kadang kan kalau kita baca Al-Quran gitu untuk hadomir gitu Pak Ustadz. Gitu ya. Iya. Jadi terkadang untuk hadomir, hadomir yang hu, terkadang di belakangnya panjang, terkadang ada yang tidak panjang gitu Pak. Itu tuh gimana apa itu Pak? Contoh melihat itunya. Contoh kayak gimana contohnya kira-kira bisa? Misalnya kalau apa ini nahu. Ya. Seperti ini Pak Ustadz di apa Al-Baqarah ayat 17. Al-Baqarah ayat 17 ya. 17 yang mahaulahu zahaballahu itu kan di haulahu di setelah ha itu ada waw panjang gitu Pak Ustadz. Terkadang tidak ada waw, terkadang tidak panjang gitu Pak Ustadz. Itu kondisinya gimana tuh Pak Ustadz? Itu bacaan haknya Ibu sih ya. Iya, bacaan haknya maksudnya. Falamma adaat ma haulahu yang ini ya.
Iya. Ya, Kaulahu. dia sesuai sesuai harokatnya aja, kalau kayak gitu panjang berarti dia. Itu termasuk bacaan tajwid, Ibu, ya. Bacaan Iya, iya, mat ap tajwidnya. mat mat apa itu, mat silah, mat silah qashirah, lupa saya mat tajwidnya Ibu situ. Oh, Iya jimat kan? silah itu jadi artinya? Heeh, di mat silah dia.